بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu Titin, apa kabar Bu Titin? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baru bertiga ya? Buka aja aku gimana Bu? Baru Mbak Farida sendiri ya Ustazah. Saya screen dulu ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya Ustazah. Kemarin sudah sampai Mat ya. Ya, udah kelihatan udah. Udah ada Bu?
Sudah saya udah. Udah. Ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatin islamiyatin tahiyatan min indillah tahiyatan mubarakatan wa thayyibatan tahiyat ahli jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat ya. Teman-teman iman Islam dan juga nikmat kita bisa berkumpul kembali insyaallah pertemuan ketiga membahas tahsin secara tuntas. Semoga bisa selesai ya. Besok terakhir ya Ibu. Ya, salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita kelak layak berkumpul dengan mereka semuanya. Ya, kemarin kita sudah membahas mat ya. Jadi mat itu ada mat asli dibagi dua dulu, mat pertama kali dibagi dua, mat asli dan mat far'i gitu ya. Mat asli atau disebut juga mat tabi'i, panjangnya ini 2 harokat ya, yaitu ketika alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, atau waw sukun sebelumnya dhammah. Ya, panjangnya 2 harokat saja, makanya nggak boleh lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him boleh lah, him bukan mat tabi'i ya. Bisa kita baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya, tutupannya seperti itu ya. Kalau saya biasa nggak begitu. Kalau dulu kan kita enggak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan ya. Itu lebih dari 2 harokat. Nah, itu enggak boleh. Mat asli tabi'i itu panjangnya hanya 2. Harus dibiasakan ya. Yang suka kelebihan tolong dibiasakan, dikurangi. Hitungannya gini. Ya, yang ada panjang balik itu. Wadduha, duha, wallaili idza saja, ja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, la tidak aja. Seperti itu. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, kalau anja itu ketemu hamzah. Ya, ja'a. Ini satu kata ya. Ini 4 ya karena hamzah ya. Setelah kita beralih ke mat far'i atau cabang ya, itu ada karena sukun dan ada hamzah karena ada hamzah. Jadi setelah ini nih, setelah ada alif yang sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya kasroh atau waw sukun sebelumnya dhammah, itu ada hamzah atau ada sukun. Nah, maka matnya menjadi berubah, bukan mat asli lagi atau bukan mat tabi'i lagi, tapi menjadi mat far'i. Ini kita udah bahas. Pertama ada mat arid di sukun ya. Ini biasanya di akhir-akhir kata. Jadi setelah ada ya sukun yang sebelumnya kasrah, dia ada huruf yang dimatikan ya karena waqaf, karena berhenti. Rabbil alamin. Bisa kita ambil 4. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang belakang-belakang ayat, ya itu biasanya 4. Namanya mat arid. Ya, karena ada huruf yang dimatikan karena waqaf, ya. Kemudian ada mat lin. Kemarin kita udah belajar juga syai. Ini juga ada yang dimatikan. Mirip-mirip dengan mat arid, dia ada yang dimatikan, ada huruf yang dimatikan juga karena waqaf. Namun sebelumnya kalau mat lin ini ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya fathah. Fathah aja. Fathah diikuti oleh ya sukun atau waw sukun. Ila fi Quraisy. Ada sini matikan. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Kalau syitanya ketemu hamzah dia masukin nanti ya sini. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Panjang ya.
Tapi kalau nggak ada yang dimatikan, nggak dibaca matlin, dia nggak dihitung mat ya. Kemudian apa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, jadi ada huruf yang dimatikan setelah waw sukun yang sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya fathah. Matlin ya. Kemudian mat iwad. Mat iwad itu adalah fathah tain ya. Ya, baris fathah tain ini diberhentikan maka diganti fathah tainnya menjadi mat, namanya mat iwad. Makanya selalu ada alisnya ya. Kalau ada fathah tain selalu kasih alif. Ada fathah tain kasih alif. Maksudnya ketika kita berhenti di sini atau di sini maka dibaca menjadi mat. Panjangnya 2, nggak dibaca lagi tanwinnya. Aliman hakima, 2 aja ya, hakima, jangan lebih. Ghafurur rahima, ya. Jadi ghafurur jangan rahiman, jangan juga rahiman, jangan juga. Tapi menjadi mat namanya mat iwad. Iwad artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti tanwin atau fathah tain ya, karena berhenti karena dibaca waqf ya. Dan ada lagi mat tamkin. Nah, mat tamkin ini adalah ya sukun maaf, ya bertasdid yang berbaris kasroh ketemu dengan ya sukun. Ya bertasdid berbaris kasroh ketemu dengan ya sukun. Nah, ini kalau nggak dibaca dan ditekan ya. Ini kalau nggak diperjelas tamkinnya itu artinya ditekan ya. Dia seperti nggak ada tasdidnya nanti. Huitum. Dengarnya kayak nggak ada tasdidnya kan? Huitum. Nah, maksudnya jadi bacanya huitum. Jadi samar sekali ketika nggak disebut, nggak ditekan. Ya, mat tamkin ini adalah ya sukun bertasdid. Ya berbaris kasroh sesudahnya ya bertasdid sebelumnya sesudahnya ya sukun. Ya bertasdid berbaris kasroh sebelumnya sukun. Huyitum. Ya, sama-sama coba huyitum. Ya. Ya bertasdid ya. Jadi kelihatan tasdidnya. Kemudian kemarin kembali ke sini dulu ya. Mat hamzah karena hamzah itu ada 4 ya. Pertama ya setelah ada alif ini ada hamzah as-sama ya. Ja'a. Nah, ini 4 sampai 5. Kalau berhenti 5 ya. Kalau nggak berhenti di tengah masih terus bacanya dia 4 ya, mat wajib mutasil. Dia wajib dibaca 4. Walaupun bacanya hadir. Walaupun baca cepat tetap dibaca gitu ya. Karena dia wajib. Bahasanya wajib, nggak boleh kurang, nggak boleh 2. Kemudian kalau inna anzalna ini namanya mad jaiz. Ketemu hamzah juga tapi lain kata. Ya. Inna itu satu kata, anzalna kata kedua, jadi hamzahnya berada di kata kedua, di awal kata kedua. Makanya namanya munfasil. Maksudnya apa? Hamzahnya lain kata, terpisah. Pisah kata. Ini 2 kata. Nah, kalau kita mau baca, ini bacanya bisa 2, bisa 4, bisa 5. Tapi kalau hafaz ya, jalur kita asim riwayat hafaz ini tidak bisa dibaca 2 juga ya. Kita tetap 4. Maksudnya tetap 4 sama seperti mad wajib. Nah, kalau kita misalnya baca begini, lanjut ini 4. Tapi kalau kita berhenti di inna, itu bacanya 2 karena kita belum bertemu hamzahnya gitu ya. Inna anzalna gitu ya. Seperti anzalna di sini, ini ada anzalna kan ya. Ini ada anzalna. Nah, anzalna ilaika ya. Ini kan ada ilaika. Anzalna ini ada, nah di sini kan ada alis. Nah, ini bacanya kalau kita sampai sini ini 2. Nanti di depannya di sini ada ilaika ya. Di sini nanti ada kata ilaika. Tapi kalau kita berhenti sampai sini bacanya ilaikanya nggak dibacakan. Nah, ini maka dibacanya dibacanya dia tetap 2. Kenapa? Karena belum ketemu hamzahnya atau hamzahnya belum dibaca. Ya. Nanti kan ada ilaika. Nah,
ilaika. Jadi ketika kita berhenti di sini ketemu hamzah padahal, tapi kalau nggak dibaca ilaikanya maka dia 2. Jatuhnya masih mat asli gitu ya. Inna anzalna ilaika. Nah, itu panjangnya 4 kan. Inna 4. Nah, yang di sini anzalna 4. Tapi kalau kita berhenti di anzalna, inna anzalna 2 aja ya. Seperti ya tamato, berhenti 2 tuh. Aula, ayat berikutnya kan ada itu ya tamato ada alisnya tuh. Ya, suka saya mendengar kalau dibaca ya tamato. Kenapa dibaca panjang? Karena ada alisnya. Tapi hamzahnya nggak dibaca kan di ayat berikut. Maka dibaca aja. Ya tamato aula. Nah, itu kalau disambung baru 4 gitu, paham ya? Jadi ketika ya tamato berhenti 2. Aula laka fa aula. Nah, itu baru dibaca aulanya misah karena belum ketemu hamzah ya tamato. Walaupun ada alisnya gitu ya. Jadi alis ini ada fungsinya ketika kita baca bareng hamzah. Ya, jadi inna juga inna. Kita berhenti di sini inna aja. Tapi kalau sambung sama hamzahnya berarti baru inna anzalna ilaika gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia baru jadi menjais ketika hamzahnya terikut dibaca. Ya, itu dibaca. Ustazah tawilah sama ya, posisinya sama seperti mad jais. Jadi dia adalah seperti ada ketemu hamzah namun setelah hak dhamir. Malahu akhladah bacanya 4. Tapi kalau sampai sini aja bu-nya tapi nggak boleh panjang juga ya. Malah aja dia jadi hak. Hak dhamir kalau dia berhenti jadi hak. Bukan menjadi panjang 2, bukan. Beda sama ini ya. Kalau ini anzalna 2. Tapi kalau ini malah jadi hak aja. Enggak ada panjang, malah jadi hak. Beda ya, hak dhamir di mana-mana kalau berhenti itu menjadi hak. Fihi, misalnya fihi berhenti jadi fih, dimatikan jadi hak. Haknya sukun. Seperti itu. Ini mirip ya. Jadi ketika dibaca hamzahnya itu panjangnya 4 baru ya. Malahu akhladah. Ya, silakan ikutin malahu. Malahu akhladah. Seperti itu ya. Kemudian mad badal. Kalau mad badal kemarin sudah saya jelasin ya, sudah dicatat belum? Mad badal itu apabila ada 2 hamzah kotok, dua-duanya kotok ya. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Maka hamzah keduanya diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokat hamzah pertama, gitu ya. Itu definisi aslinya demikian. Jadi ini aslinya i'mana, ya hamzah keduanya sukun i'mana. Nah, karena orang Arab nggak bisa ya bicara demikian, maka dimudahkan dijadikan huruf mad diganti huruf mad sesuai apa? Sesuai dengan harokat hamzah pertama. Harokatnya apa? Oh, harokatnya kasroh. Berarti gantinya adalah pakai i. Pakai iya ya. I itu gantinya iya. Seperti itu ya. Nah, orang Arab asli itu nggak bisa ketemu hamzah 2 begini, susah bicara. Ya, maka digantinya dengan ya seperti ini ya. Nah, kemudian amana. Ini juga nih ya, aslinya amana. Hamzah 2, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, kemudian diganti hamzah keduanya dengan ini. Nah, dengan apa? Dengan alif ya, karena fathah. Aman seperti itu. Adama, contoh lain 3 adama. Ada lagi misalnya itu nih, itu juga ya, diganti dengan ya. Ada lagi ata juga. Ata itu termasuk yang mad badal. Aslinya ata. Itu aslinya gitu ya, tapi nggak bisa dibaca demikian, diganti menjadi mad badal panjangnya diharokat. Ya, kemarin kita udah sampai sini ya. Kemudian kita masuk mad lazim. Ustazah belum ya? Apa Ustazah? Ya. Ada yang bertanya. Silakan. Kalau mad jais munfasil tadi, ketika dibaca langsung boleh dibaca 2 harokat? Enggak, 4 aja. Kalau kita hafaz 4. Nanti kalau ada qiraatain bisa dia 2. Oh gitu. Biasanya itu qiraah lain ya. Ya.
Ya maaf, Ya, jadi Ustazah. yang beda 4. Mau nanya karena untuk yang wajib mutasi kan memang itu 4 atau 5 harkat ya, tapi saya suka dengar yang baca itu mereka bacanya juga 2 langsung sama inna anzalna itu Itu 2 biasanya harkat. qiraah lain. Boleh nggak sih sebenarnya? Karena Qiraah lain sering ya. saya Mungkin dengar. kalau ada yang nggak paham, mungkin karena boleh 2, jadi bacanya 2. Biasanya gitu. Saya juga tahu baru belakangan bahwa kalau kita ngambilnya 4. Tapi kalau kayak qiraah apa ya, kalau nggak salah tuh qiraah kolun ya. Kolun tuh ngambilnya 2. Tapi ada yang membolehkan juga ya Ustaz. Ya. Ada yang membolehkan 2 juga ya untuk membaca. Iya, itu qiraah lain. Qiraah Kita lain. kalau lebih ahsan 4. 4 aja. Jadi biasakan kita ngambil majais 4, masilah 4 gitu. Kalau mat wajib udah pasti ya, nggak boleh kurang dari 4. Dia wajib 4. Iya. Dulu saya juga berpikir boleh 2, boleh 4, boleh 6 gitu kan. Ternyata enggak. Jadi yang 6 itu ternyata mat lazim. Jadi kalau mat wajib, mat jais itu 4 aja, nggak lebih. Ya kecuali kalau dia wakaf 5 ya boleh. Tapi kalau sampai 6 enggak. Yang 6 itu ini mat lazim. Jadi wajibnya itu lazim itu lebih dari wajib ya. Mat wajib itu wajib. Nah ini mat lazim itu lebih wajib ya, istilahnya lazim. Ya kurang lebih itu ya. Kita ngambilnya 4 aja nggak apa-apa ya. Diseragamkan 4. Ya kemudian kita masuk mat farki. Mat farki. Kita masuk yang itu. Yang bawah dulu yang kemarin udah kita jelaskan ya. Nah ini ya, mat lazim kemarin udah saya bagi ya. Udah ada gambarnya belum? Harusnya bikin gambar yang baru ya. Ya, jadi mat lazim kemarin dibagi 2 ya. Mat lazim itu dibagi 2. Pertama adalah mat lazim ya, mat lazim kemarin kita bagi 2 sama mat lazim harfi gitu ya. Kemarin ulang lagi nih. Ya, mat lazim harfi. Yang kedua ini adalah mat lazim ya. Nah, kali ini gitu ya. Pembagiannya kayak gitu. Mat lazim harfi, mat lazim kali. Saya ulang ya biar lebih jelas. Kemarin kayaknya masih bingung tadi bacakan. Ya, dibagi 2, mat lazim harfi, yang kedua ini adalah mat lazim kali. Itu. Nah, ya. Nah, kemudian harfi ini dibagi 2 ya. Ini dibagi 2. Itu mat lazim harfi bagi 2. Ya, ini adalah muhaffaf ya. Muhaffaf, satu lagi apa kemarin? Masih ingat? Kalau yang ada catatannya? Mustaqbal. Muhaffaf, musaqqal. Ya. Muhaffaf, yang ini adalah musaqqal, gitu ya. Biar ingat nih saya ulang. Biar hafal. Kemudian ini juga nih sama ya.
kasih baris sendiri ya, nggak apa-apa itu mukhaffaf, musaqqal bacanya gitu. Kali ini juga dibagi dua. Ya. Kali ini juga dibagi dua ini. Itu apa? Mukhaffaf sama ya, mukhaffaf, musaqqal. Jadi gampang kan? Lajim dibagi dua. Harfi kali ini. Harfinya dibagi dua. Mukhaffaf. Kemudian kali ini juga dibagi dua. Mukhaffaf. Sini bisa dipahami kan? Seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau mukhaffaf itu adalah yang ketemunya dengan sukun. Ya, jadi kalau mukhaffaf itu ketemunya dengan sukun, sementara ya kalau yang musaqqal itu ketemunya dengan yang bertasydid ya. Nah, seperti itu. Ya, ini juga kalau mukhaffaf dia ketemunya dengan yang sukun, ya huruf sukun ya nanti ya. Setelah huruf mat itu adalah huruf sukun. Nah, kemudian kalau musaqqal juga dia ketemunya dengan yang tasydid. Jadi musaqqal artinya berat. Berat apa? Karena bertemu yang bertasydid. Sementara mukhaffaf itu ringan karena bertemunya dengan yang sukun. Ya, artinya ini ringan. Musaqqal berat. Ya. Nah, tadi kita udah bahas yang mukhaffaf, ya itu adalah mukhaffaf itu hurufnya mukhaffaf atau musaqqal itu campuran hurufnya ada di sini. Ya, campuran hurufnya ada di sini. Nah, koso huruf campurannya asalikum. Ya, ini untuk huruf-huruf yang nah koso asalikum. Ya. Contoh misalnya yang mukhaffaf itu ketemunya dengan yang sukun ya. Misalnya di Quran ini ada tulisan misalnya nun ya. Nun. Ya, nggak bisa di atasnya. Walaupun ada alis atau tidak ya. Katakan nggak ada alisnya ya. Nun aja gitu ya. Ini diurai dulu ya kita cara bacanya. Mau ada alis mau enggak kita bacanya diurai. Gitu. Ya, jadi dikasih sukun belakangnya ya. Sukun. Nunnya dikasih doma ya. Seperti itu nunnya. Nah, bacanya gitu. Nun panjangnya berapa? 6. Nun nanti ada lagi saya di sini. Ya. Qaf juga sama. Qaf. Ini bacanya adalah diurai. Diurai ya. Qaf. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini yang ketemunya dengan sukun ya. Panjangnya berapa? 6. Jadi apa ini? Qaf. Ini bacanya adalah nun 6. Qaf ya. Ya, jadi kalau ditanya qaf itu mat apa? Bacanya gini. Mat. Nah, ini ya. Mat lazim itu bacanya. Jadi mat lazim tadi yang di atas ini ada dua yang lazim.
jadi awalnya gini, mad lazim ini ya. Mad lazim itu ada dua. Nah, ini mad lazim ada dua. Pertama adalah mad lazim harfi, mad lazim kalimi, gitu ya. Mad lazim harfi dibagi dua, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim kalimi dibagi dua, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya qaf ini maksudnya mana yang huruf naqsu asal itu maksudnya ke mukhaffaf bisa, ke musaqqal bisa ya. Ini bisa dua-duanya dia. Hurufnya pokoknya ini, antara dua ini. Ya, pokoknya dua ini maksudnya ke sini. Nun, qaf, shad, maksudnya gitu. Ain, sin, lam, kaf, nun. Dia nanti panjangnya 6 harokat. Ya. Kalau yang bertemunya dengan yang sukun atau belakangnya disukunkan, maka dia mukhaffaf. Nun itu jadi mad apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf mad apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Seperti itu. Nah, terus yang mana yang musaqqal? Musaqqal kemarin kita udah kasih contoh. Contohnya alif lam mim ya. Alif lam mim. Nah, kalau alif lam mim, ini lam termasuk kan ada di sini lam mim. Nah, kalau alif nggak ada berarti dia memang nggak ada huruf mad juga, dia bukannya mad lazim, bukan, lamnya aja. Lamnya kita urai ya. Lamnya kita urai gini. La Nah, seperti itu. Nah, ini ada sini ya. Nah, ini seperti apa nih? Ini ada kertas ya. Nah, ini kan lam, mim ketemu mim ya. Kalau mim ketemu mim itu seperti satu huruf yang mim bertasdid ya. Makanya saya kasih tasdid. Lam mim. Seperti itu. Nah, lam ini mad apa? Oh, dia seperti huruf yang bertemu bertasdid kan? Maka dia adalah mad lazim harfi musaqqal. Untuk mim di sini lam ini lam ya, lamnya adalah mad lazim bacanya harfi musaqqal karena dia bertemu tasdid. Kalau mimnya mad apa mimnya? Siapa yang tahu? Coba silakan. Mimnya mad lazim harfi musaqqal apa mukhaffaf? Temunya sukun. Mukhafaf. Ya, iya, tahu. Tapi nanti ada lagi misalnya alif lam ro ya. Contoh lain misalnya kan alif lam ro. Ya. Alif lam ro. Kira-kira lam di sini mad apa nih? Lamnya mad apa? Ya, boleh dijawab. Lamnya mad apa? Ro-nya mad apa? Seperti ya. Diurainya gini, lam ini ketemu yang bersukun bukan dengan yang bertasdid. Kalau di sini ya. Dia ada sukunnya. Lam mim ketemu ro kan nggak bisa masuk ya. Dia adalah izhar ya. Izhar apa? Izhar safawi ya. Nah, kan lam di sini beda dengan lam yang di sini. Kalau ini tadi mad lazim harfi musaqqal karena bertemu tasdid. Tapi kalau ini lam di sini mad lazim harfi mukhaffaf karena lam di sini cuma ketemu sukun aja. Ya, nggak masuk ke ro kan? Lam ro. Nah, ro-nya 2. Ya, jadi lam di sini sama lam di sini beda. Kalau ini ketemu tasdid maka dia mad lazim harfi musaqqal. Kalau lam yang di sini alif lam ro dia mad lazim harfi mukhaffaf. Itu ya, beda ya. Walaupun sama-sama lam. Nanti ada lagi misalnya tosin sama ya. Contoh lain di sini tosin. Ada tosin
tosin ya. Nah, kira-kira sinnya mat apa? Ada lagi nanti ada tosin min ya, tosin min. Tosin. Nah, ini walaupun dikasih alis atau enggak, kita bisa tahu bahwa ini adalah huruf-huruf muqatta'ah ya. Itu mat lazim di sini. Sin di sini ya, sin di sini kita urai begini. Oh, sin, ini kan. Oh, sin, gitu ya. Nah, ini ketemunya sama sukun nih yang belakang, ya kan? Ketemunya sama sukun. Tapi kalau yang tosin min, dia enggak, dia urutannya gini. To, sin, min. Nah, seperti itu kan bedain. Nah, ini nun ketemu mim itu hukumnya apa? Ya, seperti hukumnya idgham bigunah ya. Nah, berarti ini seperti mim yang bertasydid ya, seperti mim yang bertasydid. Nah, ini berarti masuk ke huruf yang bertasydid gitu ya. Nah, jadi ini kalau tosin, ya sinnya mat apa di sini? Mat. Ya, siapa yang bisa jawab? Silakan. Tosin, mat. Sinnya mat. Bacanya gini, mat lazim dari sini. Mat lazim harfi. Harfi apa? Mukhafaf apa musaqqal? Mukhafaf. Mukhafaf. Kenapa mukhafaf? Suara saya kecil ya? Bukan pinjam. Karena ketemu dengan sukun ya. Ya. Tosin. Nah, sinnya itu 6 ya. Mat lazim harfi mukhafaf karena ketemunya sukun. Tapi kalau di sini kita bacanya gini. Tosim. Sinnya 6, mimnya 6, nya 3. Tosim. Nah, ini berarti ketemu sukun. Tasdid, maaf. Ya, nun ketemu mim itu idgham bigunah. Ya, berarti sinnya mat apa? Mat lazim Harfi musaqqal. harfi musaqqal. Barakallah. Nya tahan karena idgham bigunah 3 harokat. Mimnya mat. Ketemu sukun mimnya. Ketemu sukun mimnya mim. Berarti mat lazim harfi mukhaffaf. Mimnya mim mukhaffaf ya. Seperti itu bisa dipahami. Sinnya ini beda. Kalau tosin dia ketemu sukun aja mat lazim harfi mukhaffaf. Tapi kalau tosin dia ketemu tasdid. Mat lazim berubah sinnya. Walau sama-sama sin enggak sama ya. Tergantung bacaannya. Dia ketemu sama tasdid atau sukun. Kalau ketemu yang ini yang tasdid maka mat lazim harfi musaqqal. Seperti itu. Sama seperti lam. Yang ini alif lam mim ketemu tasdid mat lazim harfi musaqqal ketemu tasdid. Tapi kalau alif lam ro, nah ini ketemunya sukun aja. Berarti mat lazim harfi mukhaffaf. Ya ingat mukhaffaf itu ringan, ketemunya sukun. Kalau musaqqal berat, ketemunya tasdid. Seperti itu. Nah, kemudian ini apa ini to ya. Ada lagi tadi apa? Ro. Kok enggak dihitung sebagai mat? Enggak. Yang enggak ada di huruf ini. Mana to? Nah, koso asalukum enggak ada to, enggak ada ro. Ya. Dia hurufnya tersendiri ya. Dikumpulinya dalam kata hayun toharo. Hayun tohar. Nah, ini adalah huruf-huruf yang hanya panjangnya 2 aja. Ya. Panjangnya 2 aja hayun toharo. Nah, ini enggak termasuk yang 6. Itu enggak termasuk mat lazim. Ya, namanya mat tobi'i aja atau disebutnya mat harfi. Saya lebih cocok sih mat tobi'i aja ya. Panjangnya 2. Ya, makanya kalau ada tulisan yasin, ya-nya ada di sini nih, ya. Makanya kalau yasin tuh ya-nya 2 aja, jangan yasin, enggak gitu ya. Dan juga yang baca yasin, yasa, ada ya.
Tosa. Nah, ini salah nih ya. Bacanya tosa. Alama bacanya. Alaro ya, salah ya. Ya ini nggak ada fathahnya. Nggak dikasih fathah. Begini aja tulisannya. Cuma dikasih alis. Biasanya di Quran ditambah alis. Nah, alis ini maksudnya itu tadi dibaca hurufnya panjang 6. Hurufnya yang dibaca ya. Huruf ya, ha, ini huruf ya, ini huruf o, ini huruf ha, ini ro. Kalau ini huruf sin ya. Ini huruf mim, baca hurufnya. Jadi ya-nya 2, sinnya berapa? 6 ya. Ya-nya mat apa? Mat tobi'i 2 harokat, sinnya mat apa? Sinnya kira-kira mat apa? Mat lazim harfi Harfi mutaqaf. khofa karena ketemunya sukun ya, nggak ada tasdid sesudah. Toha ini 2 juga nih. To sama ha 2. Toha 2 aja. Jangan kepanjangan. Ya seperti yang tadi saya tunjuk jari itu. Toha 2. Ini termasuk mat asli, mat tobi'iyah, mat tobi'iyah sama mat asli. Seperti ini sampai di sini untuk mat harfi, mat lazim harfi udah paham, ada yang sakal paham keterangannya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah ke kali ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Ya. Bisa langsung atau tulis di chat saja. Oh, ya kalau satu pertanyaan boleh kalau ada mau ditanyakan di sini sekarang. Harfi. Udah paham? Kalau musakal ketemu tasdid, kalau mukhaffaf ketemunya sukun, udah paham ya? Hurufnya ini nakoso asalukum. Kalau nggak ada berarti di hayun tohar, ini hanya 2, namanya mat tobi'i. Walau sama-sama lam, dia tapi bisa beda hukumnya, apa matnya. Yang ini harfi musakal ketemu tasdid, ya ini harfi mukhaffaf karena ketemunya sukun. Seperti itu sin juga, kalau sama-sama sin, tapi tergantung ya. Jadi ketemu sukun atau ketemu tasdid. Kalau sukun dia mat lazim harfi mukhaffaf, kalau tasdid bertemu tasdid mat lazim harfi sakal. Selalu paham ya? Kalau nggak ada kita pindah sekarang di sini mukhaffaf untuk kalimi ya. Mat bacanya gini dari sini. Mat lazim kalimi musakal atau mat lazim kalimi mukhaffaf. Ya, kalau yang musakal kemarin kita udah belajar kemarin. Contohnya apa? Al-haqqah. Itu ya. Al-haqqah itu ketemu huruf yang bertasydid. Ketemu huruf yang bertasydid. Setelah huruf mat ada huruf bertasydid. Tasydidnya adalah qaf. Maka dipanjangkan hurufnya 6. Al-haqqah dihentak juga. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Atomah juga termasuk. Ada huruf sesudah huruf matnya ada huruf yang bertasydid, ya, maka dipanjangkan toknya. Walau nggak ditulis alisnya kita tahu ya ini panjangnya 6. Jadi masuk mat lazim kalimi mukhaffaf, musakal karena bertasydid. Ketemu tasydid musakal. Kalimi artinya kata, dia bentukannya kata. Kalau harfi tadi huruf-huruf kan, alif, lam, mim, sin, huruf. Dia di sini kalau huruf. Jadi kalau kalimi bentukannya kata, al-haqqo atau walad bolli. Nah ini juga. Termasuk yang mat lazim. Lazim apa? Kalimi. Mat lazim kalimi musakal karena bertemunya ada tasydid. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk yang ke sini. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Ini satu-satunya bacaannya ada di Al-Qur'an. Ya, ini satu-satunya. Enggak ada lagi. Tulisannya kayak gini. Nah itu bacaannya satu-satunya di Quran ya.
Jadi satu-satunya bacaan mad lazim kalimi mukhaffaf itu dia. Nah, iya. Hamzah kasih alif. Kalau di Quran Utsmani seperti ini kayaknya tulisan. Nah, seperti itu ya. Al-anahnya. A yang pertama yang dimaksud ya. Ya. A yang pertama ini ada alifnya, ini A-nya panjang 6. Ini yang dimaksud mad lazim kalimi mukhaffaf. Al-anah. Sementara kalau A yang kedua ini dia hanya masuknya dia mad ini aja. Yang kedua ini masuknya cuma tobi'i aja, 2 harokat aja. Ya, yang pertama yang dimaksud mad lazim kalimi mukhaffaf. Ada satu-satunya bacaannya gini. Mungkin kalau di Quran ada 2 ya, kalau nggak salah ada 2 bacaan sama al-anah. Gitu. Ya, ada pertanyaan dari sini? Ini untuk mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang dimaksud A yang pertama, 6 harokatnya ini. Al-anah. Seperti itu. Iya, kita udah menyelesaikan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau di sini catatannya mad lazim mukhaffaf harfi adalah seperti ini kan, shad, nun. Tadi yang udah saya jelasin ini mad lazim harfi mukhaffaf. Boleh mad lazim harfi mukhaffaf, boleh mad lazim mukhaffaf harfi. Ya sama aja ya, jangan bingung ya. Nun, shad. Ya. Misalnya apa lagi? Ain, si, yang, nah itu juga termasuk ya. Semuanya ini adalah ain sin qaf, ini juga masuk mad lazim harfi mukhaffaf ya. Semuanya ya, karena nggak ada yang ketemu tasydid. Paling adanya ifa aja. Ifa nggak termasuk ya. Yang idgham baru masuk seperti untuk bertasydid. Kemudian ini mad lazim kalimi ini 6 harokat nah ini tulisan benarnya ini ya di Quran. Nah ini seperti di Mushaf Utsmani begini tulisannya. Yang dimaksud yang 6-nya yang ini. Kalau A ini mungkin bisa dibilang mad bada, bisa dibilang mad tabi'i aja. Ya, karena biasanya udah menyangkut hamzah panjang, ini mad bada jatuhnya ya. Kemudian mad lazim musaqqal harfi yang tadi saya jelaskan. Ini musaqqal harfi ini yang ini alif lam mim. Lamnya ya, mimnya enggak. Mimnya mukhaffaf ya. Kemudian ada lagi tosim, sinnya ya, sinnya. Ya, sinnya aja. Kalau itunya apa mimnya enggak. Ini yang dimaksud dengan lazim musaqqal. Karena dia akan bertemu dengan yang bertasydid kan. Lam gitu kan. Ya. Kalau mimnya sama-sama tosimnya atau mimnya ini enggak, dia mukhaffaf. Jatuhnya masuknya ke sini. Kemana? Ke sini. Mukhaffafnya ini, mukhaffaf harfi. To-nya ini enggak termasuk juga. Ya, jangan salah ya. Jadi yang mad lazim musaqqal kalimi yang harfi ini yang saya lingkarin aja. Mad lazim mukhaffaf. Musaqqal harfi. Yang bertasydid itu mutasydid. Sin dengan lam. Yang tulisannya tosin ini sinnya karena ketemu mim tasydid, alif lam mim karena ketemu mim tasydid. Mimnya adalah mad lazim ini mukhaffaf aja. Kemudian mad lazim musaqqal kalimi yang ini tadi kita jelasin ya, setelah huruf mad ada huruf yang bertasydid. Nah maka dipanjang-panjang, dibaca panjang huruf madnya 6 harokat, namanya mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal itu berat karena ketemu tasydid. As-sakhah, al-haqqah, at-tammatul kubra, ad-dall, atuhajjuni. Nah itu ada berapa tuh? 2 ya. Hajjuni. Nah itu sudah termasuk mad lazim musaqqal. Seperti itu penjelasannya. Nanti ada di bawah ini lebih jelas lagi ya. Tapi itu penjelasan dari saya lebih bisa paham ya. Nah, kemudian saya mau jelasin yang ini.
Udah dicatat belum? Ada mau yang nyatet? Ada mau catat? Ini penjelasan ini udah dicatat belum, teman-teman? Kalau udah saya hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita ada mat farki. Belum deh, mat farki ini masih di sini aja. Mat farki ya, yang belum kemarin kita bahas, begini penjelasannya. Ya, jadi saya mau lihat sebenarnya. Saya hapus dulu ya. Kita ke bawah dulu. Catatannya kalau di sini mat farki kayak mat farki, mat badal bertemu tasydid ya kalau di sini. Mat badal hamzah bertemu huruf mat kan, mat badal. Padahal mat badal nggak gitu ya. Mat badal itu tadi penjelasannya dua hamzah kotor, yang satu berharokat, yang kedua gitu ya. Panjang penjelasannya. Jadi kan diganti menjadi huruf mat sesuai harokat hamzah pertama. Itu mat badal. Kemudian mat tamkin ya bertasdid yang kasroh ya, yang sukun. Kemudian mat iwad nanti pada bertambah udah sama ya. Ya udah. Ini nih mat fariki mat badal bertemu tasdid. Pengertiannya demikian, nanti saya tambahin. Mat asli bertemu tasdid ini juga. Mat lazim mustaqal kali ini sebenarnya kan mat lazim ini adanya di mustaqal kali ini mat asli bertemu tasdid. Ya boleh lah yang ini ya. Kemudian mat lazim mukhaffaf kali ini mat badal bertemu sukun. Mukhaffaf kali ini yang ini tadi al-ana. Kalau itu demikian ya penjelasannya. Kemudian mat lazim mustaqal harfi ini yang mustaqal yang berat ini lam mim qasim ini penjelasannya huruf ain naqasu asalukum di awal surat yang diidghamkan. Itu yang ada tasdidnya ya, bertemu huruf tasdid. Kemudian mat lazim mukhaffaf harfi huruf al-asal yang tidak diidghamkan atau kalau saya bilang bertemu dengan yang sukun. Ya insyaallah bisa diidgham makanya. Nah, masilah qasirah domir sebelumnya huruf hidup. Mat tabi'i harfi huruf kain tahar. Nah, ini disebutnya mat tabi'i harfi. Ya, atau mat tabi'i aja boleh atau mat tabi'i harfi boleh ya. Kain toharo tadi seperti yang toha, ya yasin, ya-nya aja. Nah, ini adalah yang dua harakah. Ya, ini namanya mat tabi'i. Nah, sekarang saya mau menjelaskan mat farki. Kalau di sini dibilangnya mat badal bertemu tasdid ya. Mat badal bertemu tasdid. Padahal ini pengertiannya. Jadi mat farki itu adalah tadi mat farki yang ini ya, al-ana ya. Ini al-ana ya. Al-ana ini aslinya ya. Aslinya itu adalah al-ana kan, al-ana. Nah, gitu ya. Kan aslinya al-ana. Ini ya, apa yang susah bikinnya. Ini aslinya kan seperti ini tulisannya, boleh begini, boleh yang tadi ya. Karena ini tulisannya kayak gini, ya, susah. Nah, ini sebenarnya ini di sini ada huruf apa namanya? Alif hamzah wasol ya. Al-ana ini an-nya juga cuma dua harakat ya. Nah, al-ana artinya itu sekarang ya. Kalau kita baca bahasa Arab ya, al-ana itu sekarang. Nah, kemudian dia ketambahan sama hamzah istifham. Ya. Ini di depannya ada hamzah istifham. Ini kan bacanya al-ana. Ya. A-nya dibaca ya, karena di awal. Ketika dia ketambahan hamzah istifham, di sininya ada hamzah istifham ya. Nah, ada ketambahan hamzah istifham, al-ana ya kan. Ketika nih, jadi mat farki itu artinya pembeda ya. Ini artinya pembeda. Ketika akhirnya al-ana sebelum ditambahkan hamzah itu dibacanya al-ana. Ketika sudah ditambah hamzah istifham al-ana. Sama enggak bacanya? Sama enggak kira-kira? Sama ya?
Al-ana sama al-ana, sama kan? Nah, makanya dibilangnya mat farki itu mat pembeda. Apa bedanya? Jadi ketika udah ditambahin hamzah, ini dikasih alis nih ya. Maksudnya dipanjangkan 6 harokat. Dikasih alis. Sininya dikasih alis nih. Ya. Al-ana seperti itu. Biar orang yang mendengarnya bahwa tahu, oh di situ ada hamzah istifham ya. Hamzah yang bertanya, apakah sekarang gitu. Sebab kalau nggak dipanjangin bacanya nih al-ana juga, ya enggak? Al-ana, mau ada hamzahnya, mau nggak ada hamzahnya, bacanya al-ana. Jadi kita nggak tahu maksud yang ngomong itu ada panjangnya, ada hamzahnya atau enggak. Makanya ketika ada hamzahnya dikasih panjang. Al-ana, apakah sekarang kamu baru beriman gitu ya. Untung, antara kamu tuh dulu orang yang sering berbuat salah gitu kan. Nah, maksudnya ini al-ana ini ada pertanyaan. Nah, ini untuk memperjelas maka dikasih mat. Dikasih mat namanya farki, mat pembeda bahwa di situ udah kemasukan hamzah istifham. Karena nggak mungkin dibacanya al-ana, nggak bisa. Karena hamzah wasal kemarin kita udah bahas, ketika di tengah nggak bisa dibaca, ya kan? Jadi ketika kemasukan hamzah ini, maka bacanya al-ana juga. Nggak ada juga bacanya al-ana juga. Nah, untuk membedakannya maka al-ana seperti itu. Bisa dipahami? Ada lagi ya contoh lain. Ini ada 3 nih yang kemasukan hamzah istifham itu biasanya untuk contoh. Mat farki itu ada 3 ya. Ada lagi namanya Allahu dulu deh. Allahu. Ini Allahu juga ada ya yang memasukkan hamzah istifham ya. Nah, seperti ini. Allahu itu ada di depannya. Kalau nggak ada hamzahnya bacanya Allahu. Kasih di sini hamzah di depannya ya. Kasih hamzah di depannya, maka dibacanya juga Allahu, ya kan? Sama-sama Allahu. Gimana? Nah, makanya dibedakan. Ya, dibedakannya dibaca panjang. Allahu seperti itu. Ya, kita tahu bahwa oh itu dibaca panjangnya, oh ada hamzah istifham. Seperti itu. Allahu sama Allahu kan sama-sama ini apa namanya? Sama-sama Allah bacanya, ya. Apakah Allah gitu ya. Ada lagi satu lagi az-zakarain. Nah, az-zakarain juga. Dia itu juga sama. Jika dibaca ada hamzahnya sama enggak ada hamzahnya kan sama, ya kan? Az-zakaraini sama az-zakaraini. Nah, makanya dibaca panjang. Sebab kalau sebelumnya itu ketika nggak dikasih panjang juga ya, az-zakarain ketika kita nggak baca mat, maka sama bacanya az-zakarain yang belum dikasih sama yang udah dikasih hamzah. Az-zakarain sama-sama bacanya az-zakarain juga kan. Nah, makanya dikasih mat, dibaca panjang di awalnya. Jika ada ini maka dibaca panjang. Namanya itu adalah mat farki. Mat farki adalah mat pembeda. Apa maksudnya pembeda? Pembeda bahwa ini udah kemasukan hamzah loh. Sama yang belum itu nggak dibaca panjang, yang udah kemasukan hamzah dia dibaca panjang. Di sini ada pertanyaan. Bisa dipahami nggak? Aslinya begitu penjelasannya. Jadi ini ketika udah ada hamzahnya biasanya dikasih alif ini. Az-zakaraini. Allah juga. Allahu. Ya, ada alisnya gitu. Panjang. Panjangnya 6. Jadi ketahuan banget oh ada hamzahnya. Itulah namanya mat farki. Mat farki itu artinya pembeda. Mat farkinya artinya mat pembeda. Kalau di sini penjelasannya mat badal bertemu tasdid. Sebenarnya nggak harus tasdid. Seperti al-ana, ini kan al-ana ya. Dia tasdid bukan? Bukan, ya kan?
dia nggak ketemu tasdid, dia ketemu sukun. Tapi yang pernah saya pelajari al-ana pun termasuk mad farqi. Itu. Ya, mungkin agak kurang cocok ya kalau dikatakan mad pada ketemu tasdid. Karena al-ana ini termasuk juga mad farqi. Yaitu mad farqi adalah ya hamzah masuk ke dalam kata yang berwasol ya. Diawali dengan hamzah wasol. Allahu sama Zakarain sama al-an. Jadi tiga ini biasanya kalau saya dulu pernah baca tiga ini. Tapi kalau yang bertemu tasdid aja berarti contohnya cuma ini dua. Allahu sama Zakarain ya. Allahu sama Zakarain. Sementara kalau yang ini juga dong al-an. Sementara kalau saya pernah belajar al-anan pun termasuk mad farqi. Karena kemasukan hamzah istifham, maka a-nya dibaca panjang, panjangnya 6 untuk membedakan bahwa di situ ada hamzah istifham. Ya, demikian penjelasan dari mat. Kurang lebih demikian penjelasan dari saya. Kurang lebih ada pertanyaan, silakan. Bisa ditangkap penjelasannya? Insya Allah, Ustazah. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Sepertinya udah jelas, Ustazah. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya kalau jelasin mas saya ketar-ketir, takut nggak paham. Sebab biasanya beda sama yang buku biasanya beda seperti itu ya. Ada lagi satu lagi tambahan untuk mad farqi ini bacaan al-ananya bisa gini, bisa ditashil. Bacaannya bisa di apa? Ditashil. Bahasanya tuh ditashil, dimudahkan ya. Tashil kan dari kata sahala yusahilu tashilan ya. Maksudnya bacanya selain bisa al-ana, bisa gitu, bisa juga al-ana, itu bacaan tashil. Ya, bacaan tashil itu al. Jadi a yang kedua nggak jelas, karena dia bukannya ini, bukan hamzah koto, kan hamzah tengah itu nggak bisa dibaca, hamzah koto di tengah nggak bisa dibaca. Jadi al-ana, seperti gitu bacanya. Seperti jamiyu wa'arobi. Jadi a yang kedua sama, tapi bukan alif juga, bukan jadi panjang a jamiu, bukan jadi al-ana, bukan, tapi di ayu. Dia antara ha dengan hamzah, dengan alif. Bunyinya tashil itu, hamzah wasolnya itu seperti ha, antara ha dengan alif. Atau antara hamzah dengan alif. Ya, seperti ini. Al-ana, Allahu, di bacaan tashil gitu. Az-zakarain. Daripada baca panjang 6 harokat capek. Nah, mendingan bacanya bisa begini. Az-zakarain, Allahu, al-ana. Tapi bukan al. Jadi a yang keduanya nggak jelas. Hamzah keduanya antara hamzah dan alif. Al. Bukan alif juga. Kalau alif juga kan al gitu kan, panjang. Al-ana, ya silakan dibaca al-ana ditashil. Al-ana, ya silakan. Al-ana. Allahu, Az-zakaraini, Seperti juga kalau di Quran satu-satunya tashil bacaan Quran itu jamiyu. Coba. Jamiyu wa arabi. Ya, silakan. Jamiyu wa arabi. Ya. Kalau jamiun nggak bisa dibaca jamiu, nggak bisa. Dia bacanya hanya boleh tashil aja. Kalau yang jamiu, nah ini aja tashil aja. Nanti boleh cari ya, Fusilat kalau nggak salah ayat berapa ya. Itu bacaan tashil satu-satunya yang nggak bisa juga dibaca lain, tashil aja. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan ini mat. Ya. Demikian penjelasan mat, insyaallah jelas. Ya, sekarang kita masuk pelajaran baru.
ya, inja. Jadi kalau mat yang dua itu mat tobiasi dua ya. Biasain kalau yang matnya masih kepanjangan, nah boleh kita latihan sedikit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak yang tadi saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hi boleh, karena dia mat li, mat arif. Silakan, la sama ma-nya ya, kita fokusnya ya. Mat asli. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua-dua, panjangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa iyyaka nasta'in. Ya-nya dua. Iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Labithina fiha. Dua semua. Labithina fiha. Baina aidina. Baina aydina. Wa yuqimuna. Wala yuhituna. Fi jidiha. Al-maghdubi alaihim. Yuharrifunahu. Min dunik. Yuhitu bi'ilmih. Fi sudurin nas. Nasnya boleh panjang? Wajib. Wajib mutasil. 4. Izanya 2. Kalau berhenti ja. 5. Bacanya ada e-nya gitu ya. Naber ya. Saya belum sempat nih ngasih naber. Ya silakan. Doa. 5. Dihentak ya belakangnya. As-sama. Khoti'atihim. I-nya 4. Wa may ya'mal su'a. Nimatnya nah itu A-nya 2 aja nih, maksudnya mat iwat ya. A-nya mat iwat. Ya karena mat jaiz. Kalau mat jaiz ketika dibaca hamzahnya dia baru 4 ya. Kalau A-nya belum masuk dibaca dia masih 2. Inna arsalnaka. Ila ajal. Wa ma umiru illa wala yalidu illa inni a'lamu. Sunnah tawilah sama seperti mat jaiz, sebelum dibaca hamzahnya dia nggak panjang, malah jadi mati ya. Min qaumihi inna ma lahu akhladah.
Lahu ahladah. Indahu illa Indahu illa wa waladuhu illa waladuhu illa. ya, barakallahu fikum. Ya, sekarang ini mad badal. Ya, mad badal tadi dua hamzah qata, yang satu yang berharokat, yang kedua sukun. Tadi diganti dengan huruf mad sesuai harokah hamzah pertama. Ya. Panjangnya 2, Adama, Adama Utia, utia Al-Imanu, al-imanu Ituni. Ini bacanya itu dia. Uni. Nanti buka surat Al-Aqaf ya. Ayat 4 ini biasa buat ujian. Nanti macam-macam bacanya. Ya, ada yang utu, ada yang itu, ada yang apa lagi? Aslinya itu nih. Dia jatuh jadi mad badal. Nah, coba lihat beberapa catatan. Nah, catatannya enggak ada. Jadi sebelumnya itu ada ayat samawat gitu, ada tanda berhenti itu as-samawat. Kemudian kalau berhenti samawat, kita bacanya itu nih bi kita bi qabli hadza gitu ya. Kalau abasa tawalla itu mad apa, Pak? Yang mana lanya? Ya, Mbak. Oh, Ustaz. Mau nanya ini yang surat abasa. Itu Ya, kan boleh. yang abasa wa tawalla. Itu kalau kita berhenti dua ya. Dua aja, iya. Karena Mat- dia belum dibaca mat apa ya? hamzanya. Mat asli aja, mat tabi'i aja. Abasa wa tawalla. Gitu kan? La apa mat asli atau tapi kalau dibaca sama sesudahnya baru jatuh mat jaiz. Majais Abasa wa tawalla anja baru dibaca 4 kalau kita mau terus. Tapi kalau berhenti di situ jangan, 2 aja. Belum jatuh mat jaiznya, belum jadi mat jaiz gitu ya. Oh. Ya, jadi 2 karena dia masih masuk mat tabi'i. Gitu. Matobi ya. Kalau Harus berhenti. sambung berarti Nah, 4 baru mat jaiz. Ya, seperti itu ayat ya. ketiga juga gitu ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Lanjutannya ada juga iya. Sama kalau di satu masih satu ayat juga begitu. Kalau kita berhenti di situ kayak tadi ya, inna anzalna. Ada i sesudahnya tapi kita nggak baca. Nah, berhenti di situ berarti nanya dulu. Karena belum jadi mad jaiz gitu ya. Jais. Ustazah boleh tanya? Yuk, boleh. Kenapa yang ini jadi itu nih ya Ustazah? Biasanya kan kalau kebanyakan taunya biasanya jadi u gitu kan, dia hamzah wasol kan Ustazah. Ini karena ada ininya tadi ya mat badalnya itu ya Ustazah. Iya. Mungkin Mbak udah tahu ya kalau huruf ketiganya doma jadi u gitu ya. Iya biasanya kalau hamzah wasol kan saya baru tahu ini kalau misalnya pembacanya. Iya. Biasanya ini buat ujian, pasti banyak yang salah bacanya kalau belum tahu. Ada yang utuni ya, utuni. Ya. Jadi sebenarnya ini udah terbantu dengan adanya perahu di sini ya. Ada perahu di sini berarti ini pasti sedepannya apa? A apa I apa U? Karena ada perahunya. Hamzahnya ditaruh di atas perahu. Ini kan iya ya. Berarti I. Gitu. Bantuannya itu sebenarnya udah ketahuan I. Kenapa masih ditulis hamzahnya? Kan padahal bacanya itu nih, bacanya panjang. Jangan itu nih, jangan juga itu nih, bukan. Tapi itu nih, aslinya gitu. Aslinya ini ada hamzahnya memang kan badal ya, kan mad badal. Jadi hamzah yang sukunnya kelihatan kan? Jadi hamzah kedua kan sukun kelihatan. Tapi ada tapinya. Tapi ketika kita bacanya dari depan ya, samawati tuni gitu. Makanya hamzahnya tetap ditulis. Karena bisa baca kalau wasal nanti orang bingung. Masuk ayatnya ya. Surat
Al-Aqaf ya. Coba boleh dibuka. Nah, lihat deh. Jadi ketika kita wasol dari depannya, Al-Aqaf surat 46 ya. Nah, ketika baca kita dari depannya, nah itu nggak bisa. I-nya dibaca panjang. Jadi bacanya hamzahnya di situ kita matikan. As-samawati tuni, seperti itu. Nah, ini ya. Halaman 502 ya. Am lahum syirkum fis samawat. Kalau berhenti di situ, itu nih. Nah, jadi mad badal itu nih. Tapi kalau misalnya am lahum syirkum fis samawati tuni, seperti itu. Itu nih hamzahnya keluar. Karena mad badalnya bisanya bunyinya di depannya aja. Karena kenapa? Karena ini hamzah wasol ya. Hamzah yang pertamanya bukan hamzah koto ya, hamzah wasol. Jadi dia setengah badal gitu, kayak setengah badal. Jadi hamzahnya dibaca karena ketika langsung ini nggak bisa kebunyi nih, karena dia hamzahnya wasol. Jadi kalau dia hamzahnya kayak Adam, ini pastinya udah nggak berubah tuh bacaannya, pasti dibaca. Mau di tengah, mau di akhir, mau di awal dibaca. Karena Adam, dia ada hamzah kotoknya. Hamzah kotok harus dibaca di mana aja. Pastinya nggak keluar hamzah keduanya. Tapi kalau ini jadi keluar hamzah keduanya karena hamzah pertamanya bukan kotok. Nggak bisa dibaca. Jadi nggak bisa samawati itu nih, nggak bisa gitu kan. Ini nggak bisa bunyi ketika samawati. Nah, jadinya keluar hamzah kedua. Tuh nih, seperti itu. Nah, kalau ada yang mau tahu lagi, ini kenapa harus i tapi bukan u, karena ketiganya u. Ini aslinya bukan domah asli. Ya, kalau yang tadi Mbak siapa yang tanya tadi? Ini bukan hamzah asli. Kalau kita mau lihat bahasa Arabnya, ini dari kata aslinya kasroh. Iti, berikanlah. Iti ini berikanlah. Kan dari kata ata, dari kata ata atau datangkanlah ya, datangkanlah kepadaku. Ata yakti, gitu kan? Ata yakti, kan ti sebenarnya dia yakti. Nah, yakti amarnya jadinya iti, aslinya iti. Tapi kalau iti itu untuk anta. Datangkanlah olehmu padaku. Kalau anta ya. Tapi di sini antum. Kalau antum pakai waw jamak nih. Ya, mungkin yang sedikit-sedikit bahasa Arab boleh bisa dipahami. Jadi harus bacanya sebenarnya itiu. Itiuni. Aneh enggak? Itiuni. Jadi ini domanya bukan asli. Aslinya kasar. Atayati. Kan bunyinya ketika mudhari ketiawan kan dia i. Tapi itiuni aslinya jadi itiuni. Jadi dia sebenarnya amarnya iti. Karena dia pakai perahu karena aslinya i. Nah, ini doma dari mana? Ini untuk memudahkan baca karena ada waw jamak, maka dibacanya itu. Itu. Itu ya, Mbak tadi yang nanya. Bukan itu. Ya, syukran Ustazah. Dia aslinya bukan doma, aslinya kasrah. Hanya dia aslinya ini kasrah. Barakallah. Ya, dan perhatikan cara membaca ayat ini ketika sambung dan berhenti. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan. Ada hamzahnya ketika disambung hamzahnya keluar. As-samawati tuni. Kalau lanjut dari sini aja itu. Seperti itu. Insyaallah kita pahami ya. Ya kita baca Adama. Utia. Al-imanu. Al-iman. Ituni. Nah, keramat arif disukun ya. Jadi ada setelah huruf mat, ada huruf yang dimatikan karena waqaf atau karena berhenti. Rabbil ya. Maaf Ustazah, mau nanya tadi itu kalau misal yang digabung gimana cara bacanya yang itu nih? Ya, kalau digabung sama sama as-samawati tuni. Oh, jadi pendek ya? Enggak dibaca panjang ya, jadi hamzah, bacanya hamzah.
Oh iya ya. Oke, makasih Ustazah. Di ujian keluar ya. Biasanya keluar ini. Biasanya. Al-Ahqaf. Ya, lanjut. Rabbil alamin. 4. Ya. Rabbil alamin. Bil Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Minhad. Minhad. Ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Nah, tadi kalau seperti abasa wa tawalla, dia 2 aja, nggak ada huruf sesudah yang dimatikan kan? Jadi Iya. maksudnya tetap mat tabi'i. Nah. Anja'ahul a'ma, itu 2 aja. Dia bukan mat arif karena nggak ada huruf sesudahnya yang disukunkan. Masih mat tabi'i ya. Lanjut matlin. Kalau matlin dia adalah fathah ketemu ya sukun atau ketemu waw. Sukun ya. Kemudian tambah lagi ada huruf juga yang dimatikan. Quraish. What? Ya silakan. Quraish. Wasoif. Panjang 4. Wasoif. Hadal bait. Hadal bait. Min khawf. Dairatus sawu. Dairatus Sawu. Gitu ya, bacanya ada nanti saya jelasin itu tambahan nanti kalau ada waktu ya. Mat iwat. Nah, kalau mat iwat itu tadi ya fatatain ya diganti dengan mat 2 harokat karena dibaca waktu. Aliman hakima. Itu aja. Aliman hakima. Sawa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Ini mat tamkin. Mat tamkin itu hubungannya juga sama naber ya. Jadi salah satu naber tadi itu ya hamzah di akhir. Ya, hamzah yang panjang ya, sebelumnya ada huruf mat, hamzah kemudian dimatikan. Sawa kalau ini tapi sawa'a ya. Yang tadi su gitu bacanya. Itu satu naber hamzah seperti itu. Yang kedua ini ya tasdid atau waw tasdid. Tapi bukannya idgham ya, tapi seperti ini. Wa idza huitum, jadi naik suaranya. Tuh, naber itu ada suara naik tinggi. Lebih membedakan dari sebelahnya itu menandakan ada naber. Nah, ini termasuk mat tamkin itu mengandung naber. Huitum, jadi jelas ada tasdid di situ. Silakan. Wa idza huyitum. Huitum, jadi tinggi. Huitum. idza huyitum. An-nabiyina. Nabiyina. An-nabiyina. Al-ummiyina. Al-ummiyina. Lafi illiyin. Lafi illiyin. Lafi illiyin. Ya nanti nabar illiyin. Lafi Illiyin. Tinggi ya. Illiyin. Oke. Karena mat farki. Tadi ya mat farki mat pembeda. Mat farki ini mat pembeda nih. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ayat 6. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Qul
الذكرين حرم أم Tadi udah saya tambahin ya, Allah sama az-zakarain ini ya, tulisannya seperti ini. Jadi tulisan saya kurang jelas ya ini. Jadi ada az-zakarain kemasukan hamzah istifham. Allah kemasukan hamzah istifham. Katakanlah apakah Allah azina lakum telah mengizinkan kamu atau kamu terhadap Allah telah membuat-buat ya. Qul az-zakarain, apakah dua yang jantan haroma yang diharamkan atau yang dua betina gitu ya. Jadi ada hamzah itu sama lagi tadi al-ana, tapi nggak ketemu tasdid ya. Mungkin bedanya di situ. Kalau menurut saya al-ana juga termasuk maf'ul. Selain dia mad lazim kalimi mukhaffaf karena sukun. Nah, Allah ini juga dia adalah mad lazim. Mad lazim apa? Ketemu tasdid apa? Ini kan kalimi ya. Mad lazim kalimi ketemu tasdid. Berarti mad lazim kalimi musaqqal. Az-zakara ini juga nih. Kalau saya ya dulu pernah belajar. Ini selain mad farki, dia juga punya nama lain. Mad lazim kalimi karena bentukannya kata. Mad lazim kalimi musaqqal. Dia juga termasuk musaqqal. Seperti tadi. Walau bolin. Ya kan? Mutasdid bentuknya kata berarti kalimi, dia adalah mad lazim kalimi musaqqal. Kenapa? Karena ketemunya tasdid. Allahu juga dia juga termasuk, jadi dia punya dua nama mad, satu mad farki, satu lagi mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kalimi musaqqal. Karena kedua-duanya ketemu tasdid. Sementara kalau yang al-ana itu tadi, dia juga termasuk mad farki ya, karena ketemu kalau mad farki itu karena ini masukkan hamzah istifham. Tapi dia mad lazim kalimi ketemu sukun. Mad lazim kalimi mukhaffaf gitu. Jadi pahami ya. Jadi ada dua yang punya dua ini. Lanjut mad lazim. Nah ini mad lazim musaqqal kalimi atau kalimi musaqqal. Ya ini termasuk tadi Allahu masuk ke sini kalau kata saya. Dulu saya pernah belajar gitu. Juga az-zakarain juga masuk. Di samping dia punya nama lain mad farki karena kemasukan hamzah istifham tadi gitu ya. As-sakhah ya, silakan. As-sakhah. Ad-dallin. Nah ini satu lagi. Jadi nabar itu ada 5 ya. Satu tadi yang hamzah sukun di akhir, 2 tadi ya sukun ya tasdid atau waw tasdid ya. Ini yang ketiga. Ketika habis huruf mad ada huruf yang bertasdid kecuali mim dengan nun ya. Kecuali mim dengan nun. As-sakhah gitu. Al-dallin. Jadi diantak, ada ditinggikan sedikit. Jadi jangan datar-datar aja kalau baca Al-Fatihah tuh walau gituin. Menandakan bahwa di situ ada tasdid. Gitu ya. Sekali lagi as-sakhah. As-sakhah. Ya. Ad-dallin. Dihentak. Tapi kalau mim jangan. Nah gitu aja. Masuk sih, cuma enggak sampai tom, enggak gitu. Atuhajunana. Dihentak, dinabet. Ya, kita udah ketemu ya. Ada 3 ya. 2 lagi, kita ketemu lagi. Nah, ini yang mukhaffaf kalimi yang tadi al-ana ya. Kalau al-ana tadi termasuk juga mad farki, ya kan? Kalau mad farki dia bisa dibacanya tashir. Al-ana, Allahu, az-zakarain bisa ya. Tapi kalau as-sakhah nggak bisa gitu ya. As-sakhah gimana, nggak bisa kan? Jadi yang kemasukan hamzah aja yang bisa dikasih.
al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Bisa juga bacanya al-ana. Al-ana. Sekarang yang mustaqal harfi ya. Alif lam mim lam dikit aja ya. Enggak lam mim enggak. Alif lam lamnya 3 6 nya 3 mimnya 6. Ya. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Ada dalnya? Alif lam mim Tosi, tonya 2. Tosim mim. Alif lam ro. Tonya 2. Alif lam Nun. Sod. Qaf. Bacanya qaf ya. Jangan ko. Nah, ada orang bacanya ko ya. Alif lam ro. Alif lam Ro 2 aja ya. Hayun toharo ya. Soalnya mat tabi'i al-harfi toha. Yasin. Ya, 6. Yasin Hamim. Tosin. Kaf ha ya ain sad. Dadanya sod. iya. Nah, ini mat sila qasirah. Mat sila qasirah itu mat pendek 2 harokat ya. Hu atau hi ya. Domir dia laki-laki ya. 1 ya, domir itu bil ghaib ya, 1 orang laki-laki. Innahu huwa. Innahu huwa La ta'khudhuhu maluhu wa ma kasab. Lahu min fi'ah. Allah. Ya. Ya, ada pertanyaan? Alhamdulillah, Mat, sudah selesai ya. Perhatikan bacaannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya mungkin. 1,5 jam nggak berasa ya Ustazah. Iya, sudah selesai aja ya. Ini mat saja hari ini. Iya, kalau mat itu panjang, Bu. Yang ya. Iya. Sayang kalau nggak ikut tuh penjelasannya tuh susah diulang. Oh, tapi ada rekaman. Ada rekaman ya, Bu? Ada Ustazah. Oh iya. Nanti diupload juga di YouTube. Masih. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita selesaikan ya. Alhamdulillah. Besok insya Allah masuk ke bab tafkhim. Ingetin saya ya besok tafkhim. Berapa lagi? Wakaf ya. Ini selesai besok ya. Ya Ustazah, besok hari terakhir. Insyaallah.
Harus ngebut besok Besok ya. Mas Raffi Mbak Titin ya? Iya Bu Mila besok terakhir. Berarti besok ngebut nih harus habis ya. So, ya udah. Ya kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak ya. Terima ya, jazakallahu khairan. Iya, semoga manfaatnya. Kasih banyak Ustazah. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Insyaallah. Izin saya end meeting ya Ustazah.